Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Halo. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan menurunkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berkata Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita. Amin. Amin. Katakan sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Kita siapkan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuliakan Syakala barata kala barata kala.
Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu akan melindungi Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan, rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap kami Tuhan datang ke tempat ini Tuhan, membawa beban berat kami Tuhan, bahkan persoalan hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Tuhan akan memberikan penolong bagi setiap kami, dan Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang ilahi, sehingga kami bisa melalui Tuhan hari-hari kami Tuhan yang ke depan ini Tuhan semakin baik, dan semakin baik. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Tanpa hadirat-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan itu adalah sia-sia. Benar. Biarlah Engkau yang semakin besar Tuhan yang kami muliakan Tuhan, dan semakin kecil Tuhan yang kami hadir Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang kami sanjung tinggi Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa lompat untuk Tuhan semuanya? Amin. Siapa suka cita untuk Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. sembuhkan kau. Haleluya. Tuhan Yesus.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali di Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau memberikan kami kenalan untuk kami menabur Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang akan menabur Tuhan, Engkau Allah yang mengendalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan kalau memberi setiap tangan-tangan ya Bapak. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Engkau
Terima kasih Bapak. Terima kasih buat semuanya. Terlalu banyak yang Kau berikan buat kami. Terlalu banyak kasih-Mu buat kami. Sampai hari ini kami sehat. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami punya kehausan, kerinduan untuk mengejar wajah Tuhan. Apapun goncangan yang terjadi, kami tetap cinta Tuhan. Terima kasih Bapak buat undangan. Kami tahu Tuhan, undangan-Mu untuk kami karena Engkau ingin memberkati kami. Izinkan firman-Mu memberkati kami. Firman yang hidup, aliran air yang hidup. Dan kami percaya di dalam hadirat firman akan memperbarui setiap dari kami. Bapak, beracaralah, izinkan Roh Kudus-Mu membuat kami semua mengerti pribadi lepas pribadi untuk firman, untuk pewahyuan sorgawi yang baru buat kami bawa pulang. Kami tahu Tuhan, berkat sorgawi termaterai buat kami, karena kami sudah jadi anak-anak Allah yang terpilih. Urapi hamba-Mu dan perkataan sederhana, biarlah hamba hanya menyampaikan isi hati-Mu saja, menyentuh setiap hati kami, memperbarui setiap hati kami, menuntun kami, dan bahkan memberikan solusi buat masalah kami. Kami percaya, kami keluar dari tempat ini, kami pulang membawa berkat sorgawi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berbicara, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, puasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan, Omikron gak bisa lawan Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Baru minggu kemarin saya katakan atas izin Tuhan saya mau membawakan tentang makna pujian penyembahan dalam hidup kita. Tapi ternyata waktu beberapa hari yang lalu saya berdoa sama Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya bawa? Ternyata Tuhan berizinkan. Dan sudah diwakilkan melalui Voice of Pentakosta hari ini, yang menyatakan bahwa betapa pentingnya pujian penyembahan. Artinya sorga terbuka di tempat ini. Sorga dengar apa yang saya katakan minggu kemarin dan sorga jawab. Hari ini kita ditambahkan ekstra berkat sorga. Jadi yang dibawakan beda lagi hari ini. Tapi percayalah, kita semua akan diberkati. Yang mau katakan amin? Amin. Ya, jadi hari ini kita akan dapat berkat baru. Saya waktu tulis khotbah ini, waktu saya diajarkan Roh Kudus, saya menangis beberapa kali. Dan khotbah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi juga untuk saya. Saya minta ampun sama Tuhan, dan saya akan bagikan apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Karena tema khotbah yang Tuhan berikan hari ini buat kita adalah Tuhan Yesus kenal saya. Katakan, Tuhan Yesus kenal saya. Tuhan Yesus kenal saya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, benar ya? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi bukan hanya di sini saja ada goncangan. Itu gereja-gereja di Jakarta semalam baru bicara sama Pak David, banyak terjadi goncangan. Lalu Pak David sharing, Pak, yang bisa datang hari-hari ini itu yang setia. Itu domba-domba yang benar-benar terpilih. Walaupun jumlahnya sedikit, Bapak tetap setia melayani karena mereka akan jadi calon-calon prajuritnya Tuhan. Amin. Ya, jadi bersyukurlah sama Tuhan kalau kita masih boleh ke gereja. Bersyukurlah sama Tuhan kalau kita masih boleh beribadah. Ya, ini kan kebaikan Tuhan kan orang tua. Gak mudah sih, tapi ya kita harus berjuang. Makanya tema khotbah hari ini Tuhan kenal saya. Itu luar biasa. Kita langsung saja tanpa membuang waktu. Kita buka Lukas 8 ayat 40. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Amin. Lukas 8 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan
ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Pada saat itu, pada waktu itu, Tuhan Yesus belum disalibkan. Pada saat itu, pada waktu itu, Tuhan Yesus belum mengalami maut. Pada saat itu, pada waktu itu, Tuhan Yesus belum bangkit. Pada saat itu dan pada waktu itu, Tuhan Yesus belum dimuliakan naik ke surga. Tapi pada saat itu, Tuhan Yesus sebagai manusia biasa dan memulai pelayanan dari umur 30 tahun. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang menanti-nantikan dia. Kalau pada saat itu mereka belum melihat apa yang dialami Tuhan Yesus, karena manusia melihat dengan mata, baru percaya. Tapi mereka sudah menanti-nantikan dia dan menyambut dia. Kalau pada zaman itu orang yang belum melihat kematian, kebangkitan, dan kenaikan menyambut dan menanti-nantikan dia, karena melihat mujizatnya, karena mendengar tentang beritanya dalam menyembuhkan orang sakit. Lebih-lebih lagi kita yang sudah tahu bahwa Yesus mati, bangkit, dan dinaikkan ke surga. Kita harus lebih lagi menyambut dia, kita harus lebih lagi menantikan dia untuk menjemput kita. Karena kedatangannya kedua kalinya pasti akan menjemput kita. Yang mau katakan yes? Yes. Ya, lanjut ayat berikutnya. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumah. Ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dia adalah seorang imam. Dan saya percaya kepala rumah ibadat gak mungkin orang muda pada zaman itu. Dia harus mengalami banyak sekolah baru bisa jadi kepala rumah ibadat. Pada zaman itu disebut sinagoge, bukan gereja, belum ada gereja. Dan pastinya Yairus umurnya lebih tua daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memulai pelayanan umur 30 tahun, masih muda. Tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang dipilih atau anak Allah yang dikasihi oleh Allah dan Allah menyatakannya sendiri. Kalau dalam rumah ibadat, Yairus adalah orang yang dituakan. Sekalipun yang digembalakan mungkin ada usia yang lebih tua. Tapi statusnya karena dia dituakan, mereka menghormati Yairus. Tapi hukum ini dibalikkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lebih muda, Yairus yang lebih tua, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Bukan masalah hormat atau menghormati, tapi masalahnya lebih daripada dia minta bantuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya perempuan satu-satunya. Dia punya iman, dia percaya, dia punya pengharapan, walaupun belum terlihat. Sebagai kepala rumah ibadat yang boleh bilang, saya kalau ngomong bahasa manusianya saya arogan, saya ini orang yang dihormati. Saya kepala rumah ibadat. Tapi dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tidak menyombongkan otoritasnya, dia tidak mau menyombongkan kedudukannya, tapi dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia minta tolong sama perempuan, tolong bantu saya. Anak saya perempuan, katakan perempuan. Perempuan. Satu-satunya itu tidak bisa sembuh. Dan dikatakan belum mati di situ. Hampir mati. Berarti belum mati kan? Hampir mati. Saya sering mengajarkan tentang etika di sini. Tapi ketika saya mengajarkan etika, saya juga harus punya etika. Ketika saya mengajarkan untuk menghormati orang, saya juga menghormati orang. Kenapa? Karena dengan memberi contoh, memberi teladan, menjadi saksi, maka kita bisa mengajarkan mereka dengan melihat tindakan kita. Sama yang muda, lebih muda, saya dituakan. Saya dipilih Tuhan jadi anak-anak, puji Tuhan itu banyak Tuhan. Tapi kepada yang muda-muda, saya sering datang menghampiri, saya bilang shalom, selamat pagi. Saya tidak merasa bahwa saya tidak dihargai, tidak. Tapi saya belajar
untuk memberi contoh bagaimana saya sebagai seorang teladan untuk mengajarkan mereka tentang hal menghormati orang yang tua. Sekalipun umur saya memang sudah tua juga, tapi saya tidak melihat itu. Kadang-kadang anak-anak kecil saya sampaikan, anak jisis lah, kok nggak shalom sama bapak? Ada kasih yang mengalir untuk memulihkan setiap dari mereka. Itu penting. Itu penting. Jadi kita belajar dari Yairus, kepala rumah ibadat saja tersungkur di hadapan Yesus. Dan kita juga harus tersungkur di kaki Yesus ketika kita punya pergumulan. Kita lanjut. Di dalam kesibukannya, di dalam respon pelayanan Tuhan Yesus, karena Yairus minta tolong, kepala rumah ibadat, di depan banyak orang, dia tersungkur. Dia tidak merasa malu, dia tidak merasa segan, dia tidak merasa sungkan. Karena anak perempuan satu-satunya itu hampir mati. Dia tersungkur di hadapan orang banyak. Orang banyak melihat, wow, ini kan imam besar, ini kan kepala rumah ibadat, ini kan jemaatnya banyak. Tapi kok dia tersungkur di bawah kaki Yesus yang masih muda, yang umur 30 tahunan. Dan Yesus merespon karena melihat kerendahan hatinya. Yesus punya rasa belas kasihan. Yesus punya rasa iba. Kenapa? Karena Yesus kenal setiap orang. Yesus kenal Yairus. Manusia melihat dengan mata, Tuhan melihat dengan hati. Dia tahu hatinya Yairus. Dia lagi sedih, dia lagi galau. Dia nggak tahu mesti kemana. Tapi dia dengar bahwa Tuhan Yesus banyak menyuruh raja. Dia datang di hadapan Yesus. Dia lepaskan semua jabatan dia. Dia tersungkur di bawah Yesus. Yesus merespon, Yesus mau berangkat. Tapi ketika mau berangkat, tiba-tiba adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya, lanjut ya, keempat. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Pada saat Yesus tergesa-gesa, Yesus ingin pergi ke rumah Yairus untuk menyelamatkan anak perempuan satu-satunya. Tiba-tiba ada perempuan yang tidak disebutkan namanya, sama dengan anak Yairus yang tidak disebutkan namanya, dan dua-duanya perempuan. Katakan perempuan. Menjamah dia dari belakang. Kalau kita lihat paralelnya di kitab Markus, dikatakan begini, Markus 5 ayat 26. Berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Makanya saya bilang, kalau Tuhan minta kita segala sesuatu, kita harus kasihkan. Daripada kita habiskan, kita nggak dapat apa-apa. Ini ada ayatnya. Jangan bilang Tuhan nggak minta uang kita. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan minta uang kita mau apa? Uang itu kan bukan punya kita. Uang itu kan punya Tuhan. Kita cuma dititipkan jadi pemegang uang Tuhan. Daripada kita tahan uangnya, kita habiskan buat segala sesuatu yang sia-sia, dan akhirnya hidup kita bukan jadi lebih baik, tapi semakin buruk. Ini ada ayatnya. Ini ada kisahnya. Itu paling berasa saya waktu kemarin menyerahkan buah sulung. Saya sama istri saya bilang, waduh Tuhan, berat. Yang kali ini berat banget. Saya bilang sama istri saya, kita doa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa lewat. Itu karena kebaikan Tuhan buat kita. Gak mudah di zaman-zaman sekarang kayak gitu. Saya bersyukur sama Tuhan, kami dikasih kekuatan untuk lewati semua. Lanjut ya, 27 dikatakan gitu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Dia bukan hanya beriman, tapi dia bertindak. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbainya. Nanti ada artinya, saya kasih tahu. Ini tindakan profetik daripada perempuan tanpa nama. Lanjut ya 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Dia punya iman, tapi dia bertindak.
Dia bukan hanya beriman, tapi dia beriman dan bertindak. Gak bisa kita hanya beriman tanpa ada tindakan. Minta tolong, gereja punya kasih. Ya kamu tindakannya apa? Apalagi kita usia-usia produktif. Kalau usia produktif, saya yang gak produktif aja masih bisa kerja, masih bisa berusaha. Berdoa. Bekerja, pasti saya bekerja. Setiap kali dari pusat orang yang tanya, Pak, ada yang bisa kami bantu Pak untuk pembangunan gereja atau untuk gereja Bapak? Saya bilang apa? Terima kasih karena kebaikan Tuhan, kami semua puji Tuhan sampai hari ini boleh berjalan. Kalau misalnya dari pusat sama Karayon tanya sama kita ibadah apa yang dibutuhkan, saya cuma minta tolong satu apa? Apa itu? Tolong doakan GBI pakai permata-mata. Kita tidak dilatih untuk minta-minta. Saya sudah bilang berkali-kali, mental kita adalah anak raja. Ya, kita anak raja. Kita bukan anak pengemis, kita anak raja. Katakan, saya anak raja. Saya raja. Ingat mindset kita. Jangan minta-minta, jangan pinjam-pinjam. Ya. Bilang sama Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya alam semesta. Emas perak kepunyaan Dia. Nafas hidup kepunyaan Dia. Apalagi kita anak Tuhan, berharga di mata Dia. Amin. Ya. Kita balik lagi, puncak jumbai itu apa artinya? Ya, coba kita lihat dulu di Lukas 8 ayat 44. Balik dulu ke Lukas 8 ayat 44. Saya akan ajarkan apa tindakan profetik daripada perempuan ini. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dia tidak bisa datang dari depan. Kenapa datang dari depan? Karena dia wanita yang tidak tahir. Dia najis pada saat itu, hukum itu najis. Ya. Kalau kita boleh bilang orang yang gak layak, orang yang berdosa, mungkin seperti itu kategorinya, nilainya, value-nya. Saya gak layak, saya kan orang berdosa. Dia mungkin pada saat itu juga berasa seperti itu, saya gak layak dari depan. Belum lagi kalau dia berbicara dari depan, dia mau ceritakan Tuhan sembuhkan saya. Orang-orang yang mengenal dia, mungkin mengenal dia, akan mengusir dia. Karena pada saat itu dia najis. Dia tidak tahir menurut hukum Taurat, karena dia pendarahan. Ya. Dan dia dalam keadaan pada saat itu ada dalam keadaan yang stres. Bayangkan tadi kita sudah baca, uangnya semuanya sudah diberikan untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi nggak sembuh, malah jadi buruk. Jadi masa remaja dia 12 tahun loh, 12 tahun. Masa remaja dia itu hilang 12 tahun. Dan mengakibatkan dia sendirian. Dia tidak menikah karena yang mendatangi Yesus bukan suaminya. Bahkan kalau menurut pengertian saya, gitu ya, perempuan ini sendirian datang tanpa orang tua, berarti dia tidak ada orang tua, dia tidak ada sanak saudara. Dalam kesendiriannya, dalam kemiskinannya karena duitnya dihabiskan buat tabib untuk berobat tapi memperburuk keadaannya, dan dalam fisik yang lemah. Kenapa fisik yang lemah dan lemas? Karena banyak darah yang terbuang. Tapi dia cuma punya satu, hope, harapan, yaitu dengan menjamah jumbanya dari belakang. Dia tidak berani dari depan. Dia hanya dari belakang menjamah jumbainya. Kenapa jumbai yang dijamah? Dia bukan hanya punya iman, tapi dia punya tindakan profetik. Kenapa saya bilang tindakan profetik? Kita buka hukum Taurat yang berkatakan tentang jumbai jubah. Bilangan 15 ayat 2. Ayat berapa? 38. Sorry. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Lanjut ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Kepada apa? Kepada segala perintah Tuhan. Supaya apa? Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu.
dan tidak lagi atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi kalau kita menuruti hati kita, Tuhan bilang kita tidak setia loh. Tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang dianggap setia sama Tuhan. Dia menjamah punca jumlahnya, ya, jubah itu sebagai tindakan profetik Tuhan. Dalam kondisi apapun, saya tetap melakukan perintah. Saya rindu ingin memuji menyembah Engkau, tapi saya tidak bisa datang untuk beribadah karena saya najis. Bahkan ketika saya dekat dengan orang-orang kudus, saya dihalau karena saya najis. Tapi dalam keterbatasan saya, keterbatasan fisik, kelemahan saya, kekurangan saya, kemiskinan saya tetap berusaha melakukan perintah. Yang pegang dari belakang, karena dia ingin sembuh. Dia ingin memberitahukan sama Tuhan. Dia nggak bisa bercerita karena Tuhan Yesus sedang pergi ke rumah Yairus, lalu didesak-desak sama orang banyak. Dia cuma bisa pegang jumbai Yesus dari belakang. Dari belakang, Bapak Saudara. Itu menggambarkan tindakan profetik dia yang menyatakan, Bapak, dalam kondisi apapun, aku tetap melakukan perintah karena aku mengasihi Engkau. 12 tahun masa remajanya hilang karena penyakit. Dalam kesendirian, dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, dia sendirian. Apa yang terjadi ketika dia pegang? Coba kita lihat paralel Markus 5 ayat 29. Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya mau tanya, dari statement ini penyakitnya sembuh kan? Yang bilang sembuh angkat tangan dulu. Yang bilang tidak sembuh angkat tangan. Oh, ternyata semua sepakat sembuh. Ini kayaknya yang bingung lipat tangan. Oh, ada. Puji Tuhan. Jadi pada saat dia menjamah, penyakit di fisiknya sembuh. Tapi pertanyaan saya, rohaninya sembuh nggak? Banyak orang cari Tuhan minta mujizat. Kalau KKR rame nggak? Ramai. Itu kebanyakan yang datang orang apa? Orang-orang yang memerlukan Yesus atau orang yang tidak perlu Yesus? Perlu Yesus. Kenapa dia perlu Yesus? Keluarga, keuangan, sakit. Tapi kalau kita berbicara tentang KKR, ada tenda khusus yang disebut tenda orang sakit. Benar ya? Yesus bilang tapi ada untuk orang sakit. Setuju ya? Jadi yang datang itu kebanyakan orang sakit. Sekarang pertanyaan saya, ketika mereka menerima kesembuhan, apakah langsung saat itu terima Yesus? Belum tentu. Iya, belum tentu. Banyak mereka mencari kesembuhan, dipulihkan fisiknya, tapi rohaninya belum pulih. Kalau kita analogikan, seseorang yang menjamah jumbai Tuhan Yesus dari belakang, tanda kutip terkesan mencuri mujizat. Sorry, kata-kata ini tiba-tiba datang waktu saya bikin khotbah. Roh Kudus bilang banyak orang-orang yang terkesan mencuri mujizat. Benar atau benar? Benar. Tapi di hadapan Tuhan, apakah ada orang yang bisa mencuri dari Tuhan? Benar kan? Apakah Tuhan menganggap bahwa oh kamu mencuri mujizat daripadaku? Tuhan Yesus pernah nggak terlintas berkata-kata seperti itu? Nggak pernah. Kenapa? Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Orang berdosa saja diberkati, apalagi orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menganggap perempuan ini mencuri mujizat, tapi mungkin iblis berkata-kata
di benak perempuan ini, kamu mencuri mujizat Yesus karena kamu jamah dari belakang. Iblis kan mendakwa, iblis kan mengintimidasi. Tapi Tuhan Yesus selalu penuh dengan kasih dan memberkati karena dia adalah sumber segala berkat. Artinya, fisik perempuan ini sembuh, tapi hubungan dia dengan Bapa di sorga belum sembuh. Waktu dia jamah puncak atau jubahnya, dia sembuh secara fisik. Tapi secara rohani, secara hubungan dengan Allah, dia belum pulih. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 8 ayat 45. Lukas 8 ayat 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Saya kira yang ngejamah jubahnya Yesus tuh banyak sekali pada saat itu, namanya kita berdesak-desakan. Ya. Tapi kok Yesus tiba-tiba bicara seperti ini? Karena Tuhan Yesus bukan hanya mengenal Yairus, tapi Tuhan Yesus mengenal perempuan ini walaupun tanpa nama. Tahu dari mana, Pak? Coba lanjut di ayat 46, dikatakan gini. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Tuhan Yesus Maha tahu. Yang menjamah dia pasti tahu. Tapi dia alamatkan pertanyaan ini langsung kepada perempuan itu. Di tengah kerumunan orang banyak. Kenapa? Sekalipun anak Tuhan banyak, hamba Tuhan banyak, tapi Tuhan Yesus kenal kita semua, pribadi lepas pribadi. Amin. Dia alamatkan pertanyaan ini kepada si perempuan itu. Di depan orang banyak, ada kuasa yang keluar. Dia alamatkan langsung. Dia kenal perempuan itu, yang masa remajanya direbut oleh penyakit selama 12 tahun. Dalam kesendirian, dalam kesusahan, dalam kelemahan, dalam kesedihan. Tapi Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Ya. Lalu dilanjutkan di ayat 47, dikatakan begini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Dia mau curhat pribadi lepas pribadi, dia mau datang ke hadapan Tuhan Yesus, tapi dalam ketakutan, dalam kelemahan, dalam kenajisan, dia tidak bisa berhadapan dengan face to face kepada Tuhan Yesus. Dia pasti dihalau orang banyak, dia gak bisa cerita, dia gak bisa curhat. Tapi karena Tuhan kenal dia, Tuhan tahu apa yang ada di hati dia, dia izinkan perempuan itu bercerita face to face dengan Tuhan Yesus. Karena dia sudah menjadi tahir, dia sudah menjadi sembuh. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus selalu menyediakan waktunya buat kita. Mungkin kita pikir Tuhan Yesus sibuk dengan urusan-urusannya karena banyak anak-anak yang bermasalah. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau kita ada masalah, masuk ke dalam ruang kosong atau kamar, kunci pintunya, cerita berdua sama Tuhan. Dia mau kok sisain waktunya untuk dengarkan curhatan kita. Itu Tuhan kita. Dan bahkan yang tadinya malu untuk bercerita, karena tanda kutip pendarahan, sesuatu yang tidak kurang etis dibicarakan di depan umum. Tapi dia tidak lagi merasa takut dan malu. Dia menjadi seorang anak yang merdeka. Karena dia tahu tentang kebenaran, dia cerita depan orang banyak dan bahkan dia bersaksi. Itu luar biasa yang Tuhan izinkan. Bukan hanya pemulihan secara fisik, tapi pemulihan secara hubungan dan rohani. Mentalnya disembuhkan. Orang-orang yang bertemu dengan Yesus bukan hanya fisiknya disembuhkan, tapi gambar dirinya juga dipulihkan, hubungannya juga disembuhkan. Ayat 48 dikatakan begini.
Maka katanya kepada perempuan itu, setelah pulih semua, setelah curhat selesai, mungkin sambil nangis-nangis, sambil gemetar, tapi setelah itu ada kelegaan, ada kelepasan. Lalu Tuhan Yesus bilang ini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, yang mengatakan anak perempuan, hai anakku, dalam hal ini perempuan, cuma ada satu kata, yaitu untuk perempuan ini. Tuhan mau katakan sama kita semua sebagai mempelai Kristus, sebagai gadis-gadis bijaksana, kita adalah perempuan mempelai Kristus. Dia mau katakan kepada kita, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bukan hanya kesembuhan yang diberikan Tuhan, bukan hanya pemulihan rohani yang diberikan Tuhan, tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan shalom. Selamat di sini adalah erim, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, shalom. Damai sejahtera, keselamatan, kesempurnaan, itu akan diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Yang mau katakan amin? Satu kasus belum selesai, ada kasus baru. Tuhan lagi mau melayani Yairus, tiba-tiba ada kasus baru, perempuan ini. Jadi otomatis pelayanan untuk Yairus tertunda. Benar? Apa yang terjadi? Lanjut ya, Paulus bilang, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tadi waktu kepala rumah ibadat si Yairus datang, hampir mati. Belum mati ya? Ini pas habis selesai melayani yang wanita pendarahan, ada orang datang dari rumah ibadat yang si orang mungkin jemaatnya lah, datang gitu ceritanya. Anakmu tuh sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Pernah nggak kita minta sesuatu sama Tuhan dalam jangka waktu yang lama, kok kayaknya nggak dijawab-jawab sama Tuhan ya? Pernah ya? Ini sama kan dengan Yairus, saya kan yang duluan. Kalau dalam antrian, saya kan yang duluan datang. Kenapa yang belakangan malah dilayani? Kalau kita ngomong antrian kan gitu ya, nomor 1 kita sudah ngomong, ayo, ya udah dokter, kita ke tempat saya. Tiba-tiba di tengah jalan tuh dokter ketemu sama yang sakit loh. Saya kan yang duluan datang dok, kenapa dokter nggak layani saya? Anak saya kritis mau mati, anak perempuan satu-satunya. Kok dokter malah melayani yang lain? Setelah kita ikutin, karena dia dokternya, karena dia Tuhan Yesusnya, kita ikutin, tiba-tiba anaknya mati. Kita nyalain dokter itu kan? Gara-gara dokter melayani anak saya mati kan? Bener kan? Kita coba analogikan. Bisa nggak terkadang kita minta sesuatu belum dijawab terus kita salahkan Tuhan? Benar. Wah, kok belum dijawab Tuhan? Saya doa, saya rajin, tapi kok nggak ada jawabannya Tuhan? Lalu mulai kita menyalahkan Tuhan, dan yang lebih parah lagi, menaruh Tuhan dalam kotak. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini, Tuhan itu terbatas. Dia terbatas mujizatnya, dia terbatas kuasanya, dia terbatas dimensi waktunya, dia terbatas dimensi tempatnya. Sehingga Tuhan kita anggap sama seperti manusia. Gara-gara dokter ini ngedelay, anak saya mati. Kalau anak saya sudah mati, nggak ada can lagi. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya mengenal perempuan tanpa nama. Tuhan Yesus mengenal Yairus, seperti saya sebutkan di awal. Ayat 50 dia berkata begini, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus. Kalau kita dengar gosip-gosip, jangan kepo. Tuhan Yesus jelas ngomongnya sama Yairus, bukan sama orang yang kasih berita. Kadang kita dengar banyak berita dari luar, lalu kita mulai jadi kepo, meresponi perkataan-perkataan atau berita-berita yang sia-sia. Tapi Tuhan Yesus langsung ke Yairus yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Katakan sama-sama saya, jangan takut, percaya saja. 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Lalu dikatakan sini, dan anakmu akan selamat.
lagi-lagi kata selamat disebut oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi kita lihat kesembuhan dan keselamatan, sekarang kita melihat kebangkitan dan keselamatan. Dia tahu Yairus ragu, dia tahu Yairus mulai goyah imannya. Mana Tuhan Yesus? Mana, kan aku nggak pernah melihat Tuhan Yesus. Aku dengar kesaksian, mujizat, tapi kok hidupku begitu-begitu saja. Mana yang namanya mujizat? Mana Tuhan Yesus? Seringkali kita mencobai Tuhan Allah kita. Seringkali kita mengkotak-kotakan Yesus dengan kuasanya, sehingga seakan Tuhan Yesus tidak mampu menjaga kita. Tuhan Yesus tidak mampu melakukan mujizat untuk kita. Kita selalu membatasi Tuhan Yesus dengan logika kita, pikiran kita. Ini gara-gara ditunda, Tuhan Yesus gak sayang sama saya, anak saya mati, pertolongan Tuhan terlambat. Padahal kita bilang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ini kejadian simbolis, mulai menaburkan kontaminasi yang tidak baik, racun-racun yang tidak baik. Kenapa? Terlalu banyak mendengar yang di luar. Jangan susahkan guru, anakku sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jelas, iman kita dipertanyakan. Makanya kemarin saya bilang pada David, ingat kata-kata Tuhan Yesus. Ketika anak manusia datang, adakah iman ketemu di bumi? Kita tinggal tunggu waktunya aja, nanti kita lihat. Tapi saya percaya semua di sini akan mendapat berkat surga. Amin. Lanjut ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lanjut ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Lanjut ayat 53. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Di sini dikatakan mereka, artinya tunggal apa jamak? Lebih dari 2 orang. Yes. Kalau lebih dari 2 orang sah. Berarti benar kan anak itu mati? Tidak. Kan orang yang berkata. Yang bilang mati angkat tangan. Yang bilang tidak mati angkat tangan. Oke. Secara manusia, secara dunia, jadi benar ya yang tidak mati dan yang mati benar tergantung dari sudut pandangnya. Secara manusia, mereka ini orang hidup kan, manusia yang hidup kan, mereka bilang mati. Tapi secara Tuhan, secara kerohanian, dia bukan mati tapi tidur. Makanya hamba-hamba Tuhan yang sudah pulang ke rumah Bapa dikatakan beristirahat. Tidak dikatakan mati, tapi beristirahat. Mereka sedang dalam istirahat karena mereka sudah banyak kerja. Jadi tidak ada istilah kematian dalam kamusnya Tuhan Yesus. Yang ada adalah tidur, istirahat, dan akhirnya hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kok nggak ada? Nah, jadi jelas, konteksnya jelas. Tuhan Yesus bilang dia nggak mati, dia tidur. Lanjut, ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat di sini 855, ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Coba kita ke 55. Ayat ini bagus. Perhatikan di sini. Maka kembalilah roh anak itu. Berarti anak itu secara fisik mati ya? Mati. Tapi Yesus mampu membangkitkannya. Ketika kita mengkotak-kotakan Yesus, memasukkan Yesus ke dalam kotak, apakah Yesus benar-benar dalam kotak atau dia di luar kotak? Jadi sebenarnya mengkotak-kotakan Yesus siapa? Yesusnya apa kitanya? Terkadang kita mulai membatasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Kita sendiri yang membatasi karya-karya Tuhan Yesus dalam hidup kita, bukan Yesus.
Tuhan Yesus berulang kali bicara sama kita, jangan takut, percaya saja. Tetapi terkadang kita yang membatasi kuasa Tuhan Yesus dengan pola pikir kita. Hari ini kita belajar, saya juga banyak belajar, saya ditegur Tuhan. Saya tadi waktu terusin khotbah saya juga nangis. Saya minta maaf sama Tuhan. Bukankah kita terkadang suka menaruh Tuhan dalam kotak? Menganggap bahwa Tuhan terlambat. Lihat anak saya udah jadi gini. Tuhan terlambat. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Terkadang kita pernah menganggap Tuhan lalai. Tuhan tidak pernah lalai atas kita. Tuhan hanya izinkan waktu itu sedikit lama supaya kita lebih beriman kepada Tuhan, lebih mengalami Kristus yang nyata. Dan dikatakan di sini setelah dia bangkit berdiri, Yesus memberi mereka, menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kenapa harus beri makan? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ketika Tuhan Yesus bangkitkan, berilah dia makan supaya dia hidup. Kalau Yesus menyuruh memberi makan, apakah Yesus membiarkan kita kekurangan makan? Kita semua cari uang untuk apa? Makan. Tahu dari mana? Ada yang ini tambahan. Amsal 16 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Benar ya? Kita kerja untuk makan, tapi Yesus tidak pernah lupa untuk beri kita makan. Yesus bukan hanya memberi kita hidup dalam arti kata keselamatan, kebangkitan, tapi Yesus juga mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dari cerita ini kita banyak belajar. Musik contoh untuk maju ke depan. Dalam kisah dua orang perempuan, yang satu seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun. Dia belum menikmati masa remajanya, dia belum injak masa remajanya, tapi mau merebut masa-masa remaja daripada anak perempuan. Dan kisah tragedi kedua, ada seorang perempuan yang sudah direbut masa remajanya selama 12 tahun karena penyakit. Kalau tadi direbut masa remajanya karena maut, yang wanita muda ini direbut masa-masa remajanya, masa-masa indahnya bagi seorang perempuan oleh penyakit. Tapi ketika mereka berdua bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami kebangkitan dan kesembuhan. Dan bahkan lebih pada itu, Tuhan Yesus bilang, pergilah dengan selamat. Ada syarat, ada damai sejahtera, ada pemulihan, bukan hanya pemulihan fisik, tapi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Semua terjadi karena Tuhan Yesus kenal saya, Tuhan Yesus kenal kita. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus kenal saya. Gak pernah Tuhan tinggalkan kita. Gak pernah Tuhan memberikan berkat. Terkesan kita mencuri berkat, tapi Tuhan memberikan berkat dan bahkan pemulihan hubungan antara anak dengan bapa dan bapa dengan anak. Itu Tuhan kita. Dia sayang sama kita. Dia sayang kita semua. Dia sayang saya dan Anda. Amin. Bapak Ibu, saya menonton ibu berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Segala
Yesus dalam keadaan sibuk bergegas melayani Yairus karena anak perempuan satu-satunya hampir mati. Tetapi di tengah-tengah kesibukan dalam pelayanannya, ia tidak pernah melupakan orang-orang di sekitar yang harus dilayani juga. Terkadang kita sibuk dengan urusan kita, kita sibuk dengan kerjaan kita, lalu kita menomorduakan Tuhan Yesus. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sibuk. Tuhan, saya harus lakukan pekerjaan saya. Tuhan, tanpa bekerja saya gak punya uang. Kita bukan hanya menomorduakan Tuhan, tapi kita mulai menaruh Tuhan dalam kotak. Seakan-akan kuasa Tuhan terbatas. Tapi Tuhan Yesus dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, Tuhan Yesus yang sibuk dalam pelayanan Yairus, tapi ketika ada seorang perempuan yang ingin curhat tapi tidak bisa curhat karena takut, karena malu, karena najis, dia berusaha untuk menjamah jubah Tuhan dari belakang. Tuhan mengerti setiap dari kita. Tuhan mengenal setiap kebutuhan kita. Mungkin kita hari-hari ini lemah, letih, lesu, kita dalam masalah. Tetapi ketika kita mengejar wajah Tuhan, walaupun dalam keterbatasan kita, dalam ketakutan kita, dalam kenajisan kita, kita berusaha mengejar dari belakang, megang jubah Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak marah. Di tengah-tengah kesibukan, Tuhan Yesus bilang, saya gak punya waktu buat kamu. Tapi Tuhan Yesus berhenti dan langsung mengalamatkan pertanyaan itu kepada si perempuan itu dalam ketakutan. Dia bilang, ada kuasa yang keluar dari jubahku. Dan si perempuan itu datang ke hadapan Tuhan Yesus, tersungkur dan bercerita. Di saat itu ada saat yang indah. Dia bisa berduaan dengan Tuhan, dia cerita sama Tuhan. Walaupun dia belum menerang banyak, dia gak merasa malu lagi, dia gak merasa takut lagi. Tapi hubungannya dengan Tuhan sudah pulih. Dia berduaan cerita terbuka. Dan bahkan dia saksikan kebaikan Tuhan, bahwa dia sudah sembuh. Tuhan Yesus gak pernah katakan dia sibuk. Kita yang selalu katakan, saya sibuk Tuhan, banyak kerjaan saya gak bisa datang ke gereja, banyak sekali aktivitas saya, mohon maaf. Tapi Tuhan Yesus gak pernah bilang sama kita, nah, aku juga sedang sibuk dalam melayani anak-anak yang lain. Dia tahu kita, dia sayang kita, dia kenal kita. Jadi mulai hari ini, firman ini buat kita semua. Baik kita sibuk pelayanan, tiba-tiba ada orang yang dilayani. Kita sibuk bekerja, ada jadwal-jadwal yang harus kita masuk dalam pelayanan. Lakukan itu. Karena lebih indah bersama Tuhan daripada tempat lain. Jangan pernah lupa Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus kenal kita. Melalui pujian penyembahan ini, biarlah kita diingatkan kembali bahwa semua anak Tuhan, kita ada karena Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Percayalah, ketika kita prioritaskan Tuhan, Tuhan akan prioritaskan kita. Engkau layak Tuhan.
menuntun kami, menegur kami, menasihati kami. Semua karena Engkau sayang kami. Tuhan Yesus kenal saya, Tuhan Yesus kenal kita. Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus gak pernah kata dia sibuk. Dia tidak pernah terbatas, kita yang membuat dia terbatas. Kuasanya ada buat kita, mujizatnya ada buat kita. Bukan hanya ada kesembuhan, tapi kebangkitan, bahkan keselamatan. Semua disediakan buat anak-anak. Kita belajar dari kisah kita hari ini. Dua-duanya berbicara tentang perempuan tanpa nama. Anak perempuan Yairus tanpa nama. Wanita pendarahan tanpa nama. Kita semua adalah gadis-gadisnya Tuhan. Gadis-gadis bijaksananya Tuhan. Kita semua adalah mempelai Kristus. Firman ini berbicara untuk kita. Jadilah gadis bijaksana yang memiliki iman dan tindakan. Jangan kotak-kotakan Tuhan, tapi izinkan Tuhan berkarya sebebas-bebasnya sesuai dengan waktunya. Tidak ada yang sia-sia bersama Tuhan. Sekalipun kita menganggapnya sia-sia, tapi Tuhan tidak pernah menganggap itu sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman. Kami mohon ampun kalau mungkin terkadang kami menaruh Engkau dalam kotak pikiran kami. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun. Masing-masing berdoa koreksi diri. Kalau ada yang Roh Kudus katakan, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita pernah kecewa sama Tuhan, kita menganggap Tuhan lalai, kita menganggap Tuhan lupa dengan kita. Kita ampun sama Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita terkadang tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan sayang sama kita. Dengar doa anak-anakmu Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Ingatlah kami oleh karena kasih setiamu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu Tuhan, jawab doa-doa mereka Tuhan. Biarlah mereka mengalami kesembuhan, kebangkitan, pemulihan, kelepasan, bahkan Tuhan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Berkata Tuhan Yesus yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah mujizat demi mujizat di era Pentakosta ketiga ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Api Pentakosta ketiga berjalan-jalan. Berkati anak-anak Tuhan yang sakit sembuh, yang meninggal terlepas, bahkan percaya, kembali kemalahan. Mulai saat ini selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan. Pintu-pintu terbuka dalam nama Tuhan. Ada kekuatan baru, ada urapan baru, ada ampun yang baru. Berkata dalam Tuhan, tidak ada lagi tangisan, tapi yang ada adalah sukacita dan shalom. Ketika semua orang mentertawakan Engkau dan mereka mengatakan bahwa anak ini sudah mati, tapi Engkau tidak izinkan semua orang menangis. Tapi Engkau katakan diam, karena anak ini hanya tertidur. Ajarkan kami menghardik Goliat-Goliat yang ada dalam hidup kami, badai yang ada dalam diri kami dan masalah hidup kami. Kami hardik dalam nama Tuhan Yesus untuk diam. Kami perkatakan bahwa kami anak-anaknya Tuhan. Dalam berkat Abraham yang dijanjikan terjadi Tuhan dalam hidup anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hadirat yang boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah kami, Kau melawat kami, Kau memulihkan kami. Terima kasih Bapak. Mari kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan. Pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom dari Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus dan persetujuan yang manis bersama dengan Roh Kudus
di awan-awan